Kenapa sebenarnya pangan ini berperan penting nih Bapak bagi pembangunan nasional? Monggo, siapa dulu? Ya, ini biasanya saya dulu, nanti Oke, baik. yang memperdalamkan, ini nanti Pak Stefanus. Baik, Pak Anton, silakan. Terima kasih para pendengar yang ada di seluruh raya. Hari ini saya sudah ketiga kalinya menyapa para pendengar yang ada di TA Radio dan TA TV, di mana pada pertemuan yang ketiga ini saya mendapat tugas untuk memberikan informasi terkait pentingnya pangan dalam pembangunan nasional. Para pendengar, bahwa negara Indonesia ini baru membangun dan terus membangun. Nah, untuk membangun ini harus punya visi misi yang jelas. Dari sejak negara kita merdeka sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara harus menjamin bagaimana mewujudkan masyarakat itu sejahtera. Ya. Sehingga dalam pembangunan ini sudah disebutkan yang dibangun adalah manusianya, yaitu membangun manusia seutuhnya. Ya. Makna membangun manusia seutuhnya adalah yang diutamakan adalah manusianya lebih dahulu. Nah, untuk membangun manusia seutuhnya ini juga harus dibarengi dengan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapkan dengan baik, yaitu kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap insan manusia. Dan pemerintah sebagai regulator memberikan dan menjamin bahwa ketersediaan itu ada. Nah, kalau kita melihat pangan, pangan yang dimaksud pangan seperti apa? Itu pangan itu adalah untuk asupan manusia agar kesehatan jasmani dan rohani itu terjamin dengan baik. Ya. Dengan asupan yang baik, dengan gizi yang baik, maka akan mewujudkan keluaran dan outcome yang baik pula. Dengan demikian, maka penyediaan pangan bagi pemerintah itu hukumnya wajib tersedia. Ya, karena pangan ini manakala tidak bisa mencukupi, makanya akan terjadi persoalan-persoalan. Persoalan apa? Yaitu hajat hidup orang banyak. Ya. Kalau kita tidak bisa makan, yang biasanya 3 kali atau 2 kali, ya. Kalau hanya sekali pun tidak bergizi, ya. Ini akan menjadikan negara akan goyang. Karena apa? Rakyat tidak bisa melihat dan bisa menerima kondisi itu, karena kebutuhannya itu pangan. Iya. Ya, sehingga pangan ini harus disediakan oleh pemerintah dengan berbagai macam modelnya. Tidak hanya semata-mata pangan itu beras, tapi bisa jagung, bisa ketela, ya. Ini sagu, gandum. Nah, ini kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pangan pokoknya dulu. Iya. Harus disiapkan juga bagaimana menjamin 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini juga harus bisa memberikan ketenangan pemerintah. Daging, ya, sayur mayur, telur, dan kelima bukan susu, itu harus ada di dalam masyarakat. Nah, ini bagaimana menyediakannya itu? Ini harus ada perencanaan yang baik. Kalau hal itu terpenuhi semua, variasi-variasi makanan itu bisa tersedia
baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya bisa menciptakan penyadaran kritisnya, maka rakyat akan tenang. Kalau rakyat tenang, sumber daya manusia baik, maka pembangunan itu menjadi baik pula, karena sumber daya manusia ada, sumber daya alam tercukupi ada, sehingga kita bagaimana tidak membangun teknologinya. Untuk membangun teknologi tidak luput dari sumber daya manusia. Kalau sumber daya manusia itu punya intelijensi tinggi yang disebabkan karena asupan itu baik, maka hal ini pembangunan manusia seutuhnya akan bisa tercapai. Ingat pada saat reformasi, kebutuhan pokok masyarakat terganggu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah proses ketidakpuasan pada pemerintah. Nah, kalau sudah tidak bisa menyediakan, maka musi tidak percaya muncul. Nah, inilah yang mesti harus dijaga terus. Dengan pemerintahan Jokowi ini luar biasa dalam perencanaan. Bagaimana menjamin rakyat itu tenang. Untuk rakyat tenang yang disediakan 3 hal pokok. Yang pertama adalah pangan yang cukup. Yang kedua adalah kesehatan. Yang ketiga pada dasar adalah pendidikan. 3 ini menjadi utama dalam suasana pandemi ini. Sungguh pun infrastruktur, pertumbuhan ekonomi terjalan juga, tapi yang diutamakan jadi kebutuhan pangan bagi rakyat menjadi kebutuhan pokok untuk membangun bangsa ke depan dengan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan dinuai. Saya kira itu dulu Bang. Iya, oke, baik. Dan ternyata pangan ini juga bisa menjadi pilar utama ternyata dari pembangunan nasional ya. Pastinya untuk cukup berperan ini dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan juga politik. Nah, Pak Kirna mungkin bisa menambahkan. Suaranya kok enak banget. Kenapa, Pak? Suaranya kok tadi serem banget itu. Jadi serem ya? Silakan. Baiklah saudara-saudaraku, apa yang dikatakan Pak Anton memang mempunyai satu alasan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi saya juga akan mencoba mencari kenapa pangan itu menjadi penyebab prioritas dari pemerintah dalam melakukan satu kegiatan pembangunannya. Karena memang sebetulnya adalah merupakan suatu persyaratan utama adanya sebuah negara itu di samping pemerintah juga ada rakyatnya, ada daerahnya, dan ada satu negara lain yang mempunyai kesediaan untuk mengakui kemerdekaan negara tersebut. Nah, rakyat ini menjadi satu yang sangat penting keberadaannya. Kalau keberadaan rakyatnya menjadi penting dan rakyat itu tidak tidak tercukupi kebutuhan makan pangannya, itu akan merasa menjadi kacau. Taruhlah, adakah di antara manusia di dunia ini yang tidak mementingkan pangan? Bahkan seorang penyair mengatakan bahwa kelaparan adalah hantu yang menakutkan. Gitu. Jadi lapar itu benar-benar kita usahakan jangan sampai terjadi. Gitu. Dengan demikian maka dari situlah bisa kita simpulkan bahwa pangan itu memang penting. Persoalan berikutnya adalah apalah artinya pemerintah mempunyai satu perhatian yang demikian tingginya, tetapi rakyatnya tidak mempunyai kesadaran bahwa di antara kita itu adalah sama. Terus harus ada satu upaya menegakkan keadilan di negeri ini. Jangan sampai yang satu justru bisa makan berbagai macam hal, berbagai macam hal, tetapi ada masyarakat rakyat lain yang sangat mengalami kesulitan, bahkan keroncongan perutnya di setiap hari karena tidak ada yang dimakan. Nah, keadilan itu sebetulnya dijamin dalam prinsip yang kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
keadilan yang diharapkan di Indonesia itu bukan hanya dalam bidang politik, tetapi juga dalam ke bidang ekonomi dan sosial. Nah, di dalam ekonomi itu ada pangan. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak memiliki satu kesadaran bahwa dirinya adalah merupakan satu warga negara sebuah negara yang tidak berbeda dengan warga negara yang lain, tetapi dia berbuat semaunya sendiri dan demi kepentingannya sendiri, maka disebut individualis. Nah, orang yang mempunyai individualistis itu sasaran cintanya bukan lagi pada negara. Sehingga sebetulnya apabila pemerintah saat ini mengingatkan kepada kita semua untuk membicarakan masalah pangan dan pentingnya pangan, itu secara tidak langsung juga mengingatkan bahwa Anda itu adalah warga negara yang sebetulnya tidak berbeda dengan warga negara yang lain. Sehingga di dalam mengupayakan menyalurkan cintanya itu jangan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada negara. Dan kalau sekarang kita mempunyai kecintaan kepada negara, berarti kita mempunyai perhatian kepada sesamanya. Nah, artinya marilah sama-sama kita ngerem. Kalau kita mempunyai kelebihan, marilah kita empati kepada mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh pangan di setiap hari. Dengan demikian, maka dengan adanya sila yang kelima itu, di Indonesia seharusnya tidak ditemui adanya kesenjangan ekonomi yang terlampau mencolok. Ono wong sugih ra umum, melarat ora makakat gitu loh. Karena apa? Karena kita sebetulnya diberi pelajaran untuk memiliki empati kepada sesamanya, gitu. Nah, oleh karena itu, ini penting apa tidak? Sebab kenyataannya, saya bertanya aja, sudah makan atau belum? Semua kegiatan baik pribadi maupun pemerintah maupun kelompok, kalau itu melewati jam makan, mesti ada acara makan. Gitu. Tidak ada. Makanya ada jadwal atau rundown yang mengatakan insoma. Insoma, ya. Mesti ada. Nanti kita ketemu sesudah makan malam. Atau justru makan malam itu menjadi satu karena tempat waktu di mana kita bisa ketemu dan menyampaikan sesuatu kepada yang lain. Di acara itu. Artinya makan tidak terabaikan oleh siapa saja sebagai warga negara, bahkan seluruh dunia. Oke, baik.